hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku.
bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu Bapa yang tak pernah berakhir. Kami bersyukur Tuhan buat kasih Bapa yang mengalir, kasih-Mu setiamu selalu di dalamku. Ku bersyukur, ku menerima segala kebaikan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus lebih baik dalam hidup kami. Kasih-Mu Bapa yang mengalir seperti obat yang menyembuhkan, seperti air yang menyejukkan, seperti udara yang kami hirup yang memberikan kelegaan. Terima kasih Tuhan. Jamah setiap kami dengan kekuatan dan kuasa-Mu yang luar biasa. We thank you Lord. In the name of Jesus we pray. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi sahabat GSCC yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam di dalam anugerah Tuhan yang senantiasa memberkati dan melingkupi kita pada pagi hari ini. Saudara, kita sambut berkat-berkat firman Tuhan dalam kehidupan kita. Pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kasih Tuhan itu sungguh baik dalam kehidupan kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tahukah kita bahwa Yesus datang untuk menggenapi seluruh rencana Bapa di surga. Dan ada satu hal yang dia munculkan, kepribadian Tuhan bukan sebagai Allah yang menghakimi. Ketika Yesus datang, dia mengambil gambaran anak yang sulung. Dan dia mempersonifikasikan tentang kasih Bapa kepada anak-anak yang dia tebus di dalam darahnya yang kudus. Sehingga hubungan kita dengan Tuhan bukan sekedar hubungan di depan bait suci, kemudian kita menyembah dan that's it menjadi kegiatan keagamaan. Tetapi yang Tuhan Yesus bawa di dalam pelayanannya di muka bumi ini adalah Bapa di surga sebagai Bapa yang mengasihi kehidupan kita. Pagi hari ini saudara, saya mau menyapa kita dengan kita mau bersyukur kepada Bapa di surga. Yuk kita bersyukur kepada Bapa di surga. Sebab kepribadian dia adalah
Bapa yang sangat dan sangat dan sangat mengasihi kita. Kita datang sebagai anak, dan Bapa di mana yang tidak akan memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Nah, pagi hari ini saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan tentang bagaimana kasih Bapa di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari kitab 1 Tesalonika, dari 1 Tesalonika 1, 2 hingga 1 Tesalonika 3, kita akan baca dari 1 Tesalonika 2. Firman Tuhan berkata seperti ini. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudaraku, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawat anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tapi juga hidup kami sendiri dengan kamu karena kamu telah kami kasihi. Sebab kamu masih ingat saudara-saudara akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian, sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Sebab kamu saudara-saudara telah menjadi penurut jemaat-jemaat Allah di Yudea, jemaat-jemaat di dalam Kristus Yesus, karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu segala sesuatu yang mereka derita dari orang-orang Yahudi. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam kebenaran firman Tuhan ini dari kitab 1 Tesalonika, betapa saya sangat suka dengan ayat-ayat firman Tuhan ini, khususnya di ayat yang ke-7. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Jadi saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tesalonika adalah jemaat yang dirawat, yang dikasihi dengan baik. Tetapi penulisan kitab Tesalonika ini merupakan surat Rasul Paulus yang dikirim pada waktu Rasul Paulus ada di Korintus. Dia pernah melayani di Tesalonika, tetapi kemudian dia berpindah-pindah ke tempat yang lain, dan kepada jemaat di Tesalonika dikirimkannya lah surat yang dengan penuh kasih sayang dia menyampaikan kerinduannya dan nasihat-nasihat. Dan di sini ketika dia menyurati jemaat di Tesalonika, dia memperlakukan dirinya seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus dalam keadaan terpenjara dan dia dipindahkan kemana-mana. Kemudian di dalam pelayanan dia menjadi seorang yang melayani juga ke kota satu, dari kota satu ke kota yang lain. Dan ketika dia pernah melayani di Tesalonika, dia pergi ke Korintus, dan di sana di Korintus dia mengirim surat untuk jemaat Tuhan. Dan jemaat yang ditinggalkannya ini adalah jemaat yang ditinggalkan kepada murid-murid yang lain untuk mereka bertumbuh di dalam penggembalaan murid-murid yang lain. Tetapi surat-surat dari Rasul Paulus membuktikan betapa care-nya dia, betapa dia memperlakukan mereka sebagai anak. Apa yang dia tabur kemudian
mereka bertumbuh menjadi kanak-kanak rohani, ketika dia pergi ke satu tempat yang lain, dia tetap memperlakukan mereka sebagai jemaat yang dia kasihi. Itu sebabnya dia menunjukkan kasihnya, sebagaimana dia adalah gembala sekalipun dia ada di tempat yang jauh. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kepedulian itu suatu nyawa di dalam sebuah pelayanan. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kepedulian dari Rasul Paulus di sini bukan sekedar kata-kata manis, dan bukan sekedar kata-kata kamuflase, bukan sekedar kata-kata hiburan, omong kosong, dan iklan semata-mata, tetapi merupakan sebuah sikap hati yang begitu care. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jemaat pada akhir zaman ini membutuhkan figur-figur yang mempedulikan jemaat Tuhan. Saudara, kalau saudara berjemaat di satu gereja dengan kapasitas gereja yang sudah ribuan, rasanya mustahil kalau saudara bisa memiliki kedekatan dengan seorang gembala. Karena seorang gembala kadang-kala ketika jemaatnya udah ribuan, dia tidak akan mengenal siapa saudara. Saudara begitu mengenal dia lewat firman Tuhan, lewat karakter yang ditunjukkan di dalam pelayanan, tetapi dia sendiri tidak pernah mengenal saudara. Oleh sebab itu, saudara adalah sesuatu penggembalaan yang sehat kalau di dalam gereja yang besar sampai ribuan jemaat. Jangan hanya dilayani dari atas mimbar. Jangan hanya dilayani oleh pendeta yang mungkin tidak pernah kenal dengan saudara. Sekalipun perkataan firman Tuhan yang setiap hari Minggu itu begitu merawat saudara, memberkati saudara, tapi dia sendiri tidak mengenal engkau secara pribadi. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita perlu mengenal gereja Tuhan yang sungguh-sungguh membuat jemaatnya bertumbuh. Jikalau satu gereja memiliki kapasitas jemaat yang terlalu besar, dan dia tidak memiliki komunitas yang kecil, saya bisa pastikan bahwa jemaat ini bukanlah jemaat yang sehat. Tetapi satu gereja akan memiliki banyak komunitas, dan kemudian di tengah-tengah komunitas itu ada orang-orang yang belajar untuk menggembalakan jiwa-jiwa yang ada, yang lainnya yang ada di komunitas mereka. Sehingga setiap jemaat tidak ada satupun yang tidak tergembalakan. Semuanya tergembala dengan baik. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, penggembalaan jemaat Tuhan bukan sekedar masuk gereja dan setelah itu mendengarkan perkataan yang baik dan sesudah itu mereka akan kembali ke aktivitas masing-masing. No, saudara. Tetapi jemaat Tuhan yang sehat adalah jemaat yang diasuh dan dirawat seperti seorang ibu kepada anaknya. Salah satu bahasa tentang kealahan, tentang sifat Allah, dia adalah Allah El Shaddai. Allah yang menyusui, Allah yang melindungi, Allah yang mengasuh, merawat. Seperti sebuah feminisme yang merawat anaknya di dalam sebuah naungan kasih sayang yang begitu luar biasa. El Shaddai, Allah yang merawat kita, menaungi kita seperti seorang ibu kepada anaknya. Nah, saudara, jemaat yang sehat adalah jemaat yang diasuh dan dirawat seperti anak-anak. Ayat yang kedua yang saya sukai di sini adalah ayat yang ke-11. Kamu tahu betapa kami, seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, betapa Paulus dengan suratnya yang menyapa secara baik dan luar biasa, bahwa dia seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Jadi head to head, one by one, begitu dipedulikannya anak-anaknya dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu dalam kerajaan dan kemuliaannya. Saudara, firman Tuhan katakan di dalam Maleakhi 4 ayat 4 hingga 6 bahwa hati bapak-bapak akan dibawa berbalik kepada anak-anak dan hati anak-anak akan dibawa kembali kepada bapak-bapak. Saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa pada akhir zaman Tuhan akan mengembalikan satu pelayanan hati bapa, di mana hati anak-anak akan kembali kepada bapa dan bapa kembali kepada anak-anak. Saudara, firman Tuhan katakan jangan menimbulkan kegeraman dan amarah di dalam hati anak-anakmu. Karena Tuhan menginginkan sebuah pelayanan hati bapa di dalam penggembalaan, di dalam jemaat, di dalam rumah tangga, di dalam keluarga. Bahwa tidak ada satupun anak-anak yang tidak diasuh. Tidak ada satupun anak-anak yang tidak diperhatikan.
seorang demi seorang jemaat itu harus bertumbuh di dalam kasih Bapa di surga melalui hamba-hamba Tuhan, melalui pelayan-pelayan Tuhan, melalui pastor, melalui penggembalaan di dalam gereja, melalui diaken, melalui syamaz, melalui pelayan-pelayan apa yang sudah ditempatkan di tengah-tengah gereja. Jadi saudaraku yang diberkati, gereja akan menuju pada kematian jika tidak ada kasih Bapa yang ada di dalam pelayanan tersebut. Jikalau saudara bekerja di dalam melayani Tuhan hanya sebuah rutinitas, ada musik pujian, ada rebana, ada pelayanan diaken, ada pelayanan penginjilan keluar, ada begitu banyak hal, tapi kasih. Kalau tidak ada kasih di dalam mengembalakan jemaat, di dalam menghibur jemaat. Nah, saudara yang berkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tema pada pagi hari ini yaitu pelayanan hati Bapa, di mana hati Tuhan dia letakkan kepada pastor-pastor yang ada di penggembalaan untuk dia mengirimkan kasihnya terwujudkan di tengah-tengah gereja. Jadi saudaraku, kalau saudara adalah seorang hamba Tuhan, pemarah, tidak peduli, dan engkau memiliki begitu banyak jemaat dan engkau tidak pernah berinteraksi, tidak pernah bersentuhan seorang demi seorang, saudara memiliki pelayanan tetapi tidak ada nyawanya. Karena kasih Bapa tidak ada di sana. Saudara, ketika jemaat Tuhan tidak merasa diperhatikan, Anda akan menjadi gereja yang tidak sehat. Saudara yang berkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pelayanan Rasul Paulus, sejak dia dibawa keluar, dia pergi melewati tanah Frigia ke Misia, kemudian dia di Bitinia, Tuhan bilang jangan pergi ke sana. Lalu di dalam Kisah Rasul 16, Roh Tuhan malah mengarahkan dia ke Makedonia. Ada orang di Pulau Makedonia berseru-seru kepada dia, kepada Rasul Paulus, pada Rasul, kemudian mereka menganggap bahwa itu sebuah panggilan untuk mereka pergi ke Makedonia. Dan saudara, mereka pergi ke Makedonia. Kota pertama yang mereka temui di Makedonia itu adalah kota Filipi. Kita baca di dalam 1 Tesalonika 2 ayat 1 dan 2 berkata seperti ini. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi, kota pertama yang mereka pergi di Makedonia. Namun dengan pertolongan Allah, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Jadi singkat cerita kita flashback ke belakang tentang latar belakang perjalanan Injil dari Rasul Paulus. Dia memulai pelayanannya dengan pelayanan roh menjadi tawanan roh, kemudian dia pergi satu tempat ke tempat yang lain, kemudian ketika mereka berusaha pergi ke Bitinia, Roh Yesus melarang mereka dan mengarahkan mereka ke Makedonia, dan mereka pergi ke Filipi. Dari Filipi mereka pergi ke kota-kota lain. Ya, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dan dikatakan di Filipi dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Di tengah-tengah perjuangan yang berat itu mereka ketemu dengan jemaat-jemaat yang baru, jemaat Tesalonika, Filipi, Kolose, Efesus, dan Korintus, dan banyak lagi jemaat yang lain. Nah, saudara, kalau kita melihat dengan peta perjalanan dari Rasul Paulus, inilah pulau di mana dia pergi, ya. Dia pernah pergi ke Misia, ya, Frigia, Galatia. Mereka melintasi Frigia dan Galatia. Kemudian Roh Tuhan melarang mereka untuk pergi ke Bitinia. Lalu disuruh, ada orang berseru di Makedonia. Simple, mereka mengatakan, oh kami harus ke Makedonia. Nah, di Makedonia ini mereka ke Neapolis, Filipi, Tesalonika, Berea, Apolonia, Amfipolis, Korintus, Akaya, Athena. Ini adalah kota-kota di mana perjalanan penginjilan dari Rasul Paulus dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan di sana dia banyak mengalami penolakan. Di Filipi dia banyak mengalami aniaya. Bahkan di Filipi dia dimasukkan ke dalam penjara. Dia bersama dengan Paulus dan Silas. Lalu kemudian kepala penjara yang ada di sana itu bertobat. Saudara, kisah tentang perjalanan Paulus, bagaimana dia mengalami penolakan, dia mengalami fitnah, dia kemudian dijeblos ke dalam penjara, dan kemudian bahkan di Tesalonika dia juga ditolak. Itu sebabnya dia keluar dari Tesalonika. Tapi ada jemaat-jemaat yang ada di sana yang terus bertumbuh. Nah, di Tesalonika ada jemaat-jemaat yang ditinggalkan yang terus bertumbuh. Ketika dia pergi ke Korintus, dia mengirim surat ke Tesalonika. Nah, saudara ini berkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dan dari
Korintus dan dari tempat dimanapun dia berada, dia tetap berjaga-jaga untuk jemaat yang ada di Tesalonika. Luar biasa. Amin, saudara. Di tengah-tengah penganiayaan, ada orang teraniaya berpindah dari satu kota ke kota yang lain untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dan dari satu tempat ke tempat yang lain, dia membangun jemaat. Tetapi di sisi lain dia membangun jemaat, dia juga ditolak, dia diusir. Tapi jemaat-jemaatnya bertumbuh. Dahsyat ya saudara. Mari kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sudah berapa lama kita melayani? Apakah kita sudah pernah mengalami penolakan? Setelah kita mengalami penolakan, lalu kita mulai benci setengah mati dengan jiwa-jiwa yang pernah kita layani, atau kota yang kita pernah layani, atau orang-orang yang menolak kita. Rasul Paulus tidak demikian. Semakin dia ditekan, semakin dia memiliki kasih. Ketika dia keluar dari Tesalonika, dia tetap memiliki kasih Bapa. Dan inilah yang saya mau katakan kepada saudara-saudara, Bapak, Ibu, saudara sekalian, bahwa di dalam pelayanan tanpa kasih itu mati. Ketika dia keluar dari Tesalonika, dia memiliki kasih dan dia tetap mengirimkan surat-surat yang melayani jemaat yang ada di sana. Saudara, Rasul Paulus, kalau dikatakan dengan surat Rasul Paulus yang pertama ini kepada jemaat yang di Tesalonika, itu sebenarnya ada 2 surat. Surat ini kemudian populer, yang kota Tesalonika populer dipakai untuk menyebut surat ini. Kota Tesalonika itu adalah ibu kota dari Makedonia. Itulah pulau yang ditunjuk Roh Kudus, dan ternyata Tesalonika itu adalah ibu kotanya, sebuah provinsi di Kekaisaran Romawi. Dan Paulus merupakan pendiri jemaat di Tesalonika setelah ia meninggalkan Filipi. Beberapa lama kemudian orang Yahudi iri hati dan mulai menentang Paulus untuk memberitakan ajaran Kristen. Mereka marah kepada orang non-Yahudi, karena itu terpaksa dia tinggalkan Tesalonika. Dia pergi ke Berea, tiba di Korintus. Lalu ia menerima surat dari Timotius dan rekan-rekannya yang lain tentang keadaan jemaat di Tesalonika. Itu sebabnya dari Korintus dia mengirim surat ke jemaat di Tesalonika. Ciri-ciri dari surat ini yaitu ditulis dari kitab-kitab PB yang pertama ditulis. Lalu itu berisi bagian penting mengenai orang kudus yang sudah mati dibangkitkan oleh Allah ketika Kristus kembali untuk mengangkat gereja. Dan ini juga di pasal 5 berbicara tentang hari Tuhan. 5 pasal di dalam 1 Tesalonika yaitu berisi petunjuk tentang kedatangan Kristus dan artinya bagi orang percaya. Surat ini juga memberikan wawasan unik tentang kehidupan gereja tahun 50-an yang belum dewasa tapi penuh semangat. Lalu mengenai mutu pelayanan Paulus sebagai perintis pemberitaan Injil. Wow. Nah, saudara, kita lanjut. Di dalam ayat yang keempat dikatakan, sebaliknya karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami. Karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini juga mengingatkan kita. Mari kita menjadi orang-orang yang dapat dipercaya. Tuhan, Bapa di surga Allah mempercayakan Injil kepada para rasul. Karena itulah mereka dapat berbicara. Karena mereka dapat berbicara, yang mereka suarakan bukan suara hati mereka, tapi tentang firman Allah. Ya, dengan demikian mereka menyukakan Allah yang menguji hati kita. Saudaraku, dengan singkat saya mau katakan bahwa pelayanan Rasul Paulus di Tesalonika adalah pelayanan yang penuh dengan kasih. Pelayanan yang dipenuhi dengan penderitaan, tetapi mereka berjuang untuk dilayakkan. Saudara, mereka berjuang untuk tetap layak. Sementara kualitas iman mereka, orang-orang yang terpenjara karena iman. Dan karena orang-orang yang terpenjara karena iman dan pemberitaan Injil, mereka menjadi orang-orang yang dapat dipercaya. Saudara, mari kita naik kepada level seperti ini. Bukan sekedar menderita karena berbuat dosa, tetapi menderita karena pemberitaan Injil. Dan menderita karena pemberitaan Injil, disitulah kualitas iman orang-orang yang dipercaya, yang dianggap layak. Allah telah menganggap kami layak dan untuk mempercayakan Injil kepada kami. Saudara, orang-orang yang dipercayakan Injil adalah orang-orang yang tidak memakan riba, tidak memakan keuntungan dari jemaat yang dia layani, tetapi dengan kasih Bapa terhadap anak-anaknya. Saudara, berbicara tentang kasih Bapa, dunia ini sedang krisis tentang kasih Bapa. Kenapa dunia ini sedang kritis tentang kasih Bapa? Karena yang pertama, di dunia ini ada bapak-bapak
yang menyalahgunakan otoritas. Ya, saya mau katakan pagi hari ini kita belajar tentang pelayanan hati Bapa. Mengapa kita membutuhkan pelayanan hati Bapa? Yang pertama karena terjadi krisis otoritas. Krisis kepercayaan anak kepada orang tua. Orang tua yang semena-mena, orang tua yang otoriter, orang tua yang kalau mendidik anak itu dengan mengancam, orang tua yang galak mau menang sendiri, anak jadi pemberontak. Ketika di dalam rumah kita dididik oleh seorang bapak yang otoriter, nah kita mau berjemaat di gereja, kita pasti cari perlindungan. Seorang pelayan, pastor, hamba Tuhan yang bisa mewakili hati Bapa, punya otoritas, punya pengayoman, punya pimpinan. Makanya Timotius seorang yang muda, dia bisa bertumbuh di dalam kepemimpinan Rasul Paulus. Karena Rasul Paulus melayani dengan ciri-ciri pembapaan. Di rumah kita tersiksa dengan bapak kita yang marah-marah, orang tua kita yang tidak memberikan yang terbaik bagi kita. Di pelayanan kita nggak mendapatkan kasih Bapa. Bagaimana kita bisa mengalami pemulihan? Saudara, yang pertama kita perlu mengalami pemulihan otoritas hati Bapa, dan itu harus ada di dalam gereja. Yang kedua, saudara, kenapa gereja membutuhkan hati Bapa? Karena di luar sana, di tengah-tengah rumah tangga, anak-anak banyak yang kehilangan kepercayaan. Mengapa anak-anak kehilangan kepercayaan? Karena bapak-bapak mereka ingkar janji. Seringkali mengecewakan. Janjinya mau menemani anak-anaknya, pergi ke sini, pergi ke situ, mau belajar dan lain-lain, tapi tidak menepati. Di sini kita belajar bagi hamba-hamba Tuhan yang tampil sebagai bapa di tengah pelayanan. Allah tidak pernah ingkar janji. Dia mempunyai kuasa untuk menepati. Krisis kepercayaan, that's why gereja membutuhkan penghargaan. Yang ketiga, saudara, penghargaan. Gereja mengalami krisis penghargaan. Di luar sana, di dunia, kita tidak mendapat penghargaan. Di gereja juga, di tempat beribadah juga, di berjemaah juga tidak mendapat penghargaan. Saudara, di anak-anak SD, SMP, SMA sekarang, ada banyak korban bully. Anak-anak remaja dipukul, dihina, bahkan dianiaya. Ada banyak, saudara, anak-anak yang tidak dihargai di luar sana. Nah, di gereja Tuhan, mereka membutuhkan Bapa Surgawi yang menghargai. Yesaya 43 ayat 4, oleh karena engkau mulia dan berharga di mataku, dan aku ini mengasihi engkau, dan aku akan memberikan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Tuhan menghargai anak-anaknya. Gereja Tuhan harus menjadi wadah mewujudkan kasih Bapa yang menghargai anak-anaknya. Yang berikutnya, saudara, kenapa kita membutuhkan pelayanan hati Bapa? Sebab di luar sana ada banyak contoh di dalam rumah-rumah. Bapak yang menerapkan disiplin yang salah. Kadang karena pengen instan anaknya mau dengar dengan dia, disiplin yang dipakai adalah dengan memukul bila terjadi kesalahan, mulai dari kesalahan kecil hingga kesalahan besar, tidak ada kompromi. Akhirnya apa? Timbul amarah di dalam hati anak. Anak menjadi sakit hati, hubungan dengan Bapa di dunia menjadi rusak. Disiplin yang salah membuat anak-anak trauma karena mereka mengalami perlakuan kekerasan verbal, kekerasan, benar-benar kekerasan, saudara. Bapak surgawi kita itu disiplin, tapi penuh dengan kasih yang mengampuni. Bahkan ketika kita berdosa, dia setia untuk mengampuni. Makanya saudara, di dalam pelayanan di gereja membutuhkan hati Bapa. Sebab di luar sana ada anak-anak yang disiplin dengan cara yang salah, sehingga mereka trauma dan tidak bertumbuh. Ketika mereka trauma di rumah, di gereja juga jangan sampai mengalami trauma. Gereja, jemaat Tuhan, komunitas harus bisa memberikan, menjamin bagaimana mendidik di dalam kebenaran, kelembutan dalam takut akan Tuhan. Yang kelima, kenapa kita membutuhkan pelayanan hati Bapa? Karena rusaknya komunikasi. Komunikasi antara orang tua dan anak di rumah.
ketika dia rusak komunikasinya, saudara. Dan di gereja juga dia tidak mendapatkan, seperti yang saya katakan tadi, jemaat yang udah ribuan, gembalanya itu udah cuek dengan domba-dombanya. Makanya harus ada komunitas. Di komunitas itu adalah ruang berbicara, ruang sharing, ruang untuk berbagi. Di situ kasih Bapa akan mengalir, yang satu akan memperhatikan yang lain. Anak-anak menjadi sulit berdoa jikalau Bapa mereka di rumah sulit diajak berkomunikasi, galak, kaku, kejam. Dan ketika mereka mengalami kehidupan di dalam rumah seperti itu, mereka juga tidak nyaman kalau ada di pelayanan di gereja yang juga sama seperti itu. Makanya Bapak Surgawi itu selalu berkomunikasi dengan kita. Di gereja Tuhan kita harus menawarkan Injil, kebenaran firman Tuhan yang sejati, bahwa Tuhan adalah Bapa yang mau communicating with kita, dengan kita. Amin. Jadi yang berikutnya adalah komunikasi. Selanjutnya kasih yang tidak bersyarat. Saudara, di dunia ini kadangkala anak-anak dituntut, kamu harus dapat nilai 9 baru papa belikan kamu kado. Saudara, ketika di rumah saudara kasih itu bersyarat, mereka juga akan melihat bahwa Bapa di surga itu tidak tulus mengasihi kita. Sebenarnya adalah di dalam Lukas 15 tentang anak yang terhilang. Bapa surgawi tidak memiliki kasih yang tak bersyarat. Dia tidak memilih-milih, dia memiliki kasih yang tidak bersyarat. Jadi yang penting anak yang hilang itu kembali ke rumah. Maka pemulihan itu terjadi dan dia memberikan otoritas itu kembali. Cincin dia kembalikan, jubah dia kembalikan, kasut dia kembalikan. Berbicara soal Tuhan itu tidak bersyarat. Dia mengasihi dengan segenap hati bagi setiap orang yang mau datang dan tulus kepada dia. Saudara, gereja juga harus menawarkan pelayanan hati Bapa yang tidak menetapkan syarat-syarat. Yang berikutnya, saudara, kenapa kita membutuhkan pelayanan hati Bapa? Karena anak-anak ingin dimengerti. Di rumah tidak dimengerti. Mama tidak mengerti, yang ada cuma marah. Tapi Bapa di surga melihat hati. Amin. Saudara, gambaran Bapa yang keliru yang kita dapatkan di rumah. Dan gambaran yang keliru ini juga pelayan-pelayan Tuhan bawa juga di gereja. Dengan tidak menerapkan pelayanan kasih Bapa, jemaat akan fail untuk bertumbuh. Mereka tidak dapat mengenal Bapa Surgawi yang benar, mereka tidak dapat mempercayakan diri kepada Bapa Surgawi, mereka tidak dapat mengasihi, melayani pekerjaan Tuhan. Itu sebabnya pelayanan perlu dipulihkan. Amin. Pelayanan perlu dipulihkan dengan mengimplementasikan kasih Bapa dimanapun kita berada. Rasul Paulus menerapkan kasih sebagaimana ibu mengasihi, mengasuh dan merawat anaknya, dan kasih Bapa seperti Bapa sayang terhadap anaknya menasihati kamu dan menguatkan kamu seorang demi seorang. Dalam arti kata, pelayanan kasih Bapa itu adalah head to head yang begitu memperhatikan keberadaan pribadi seseorang. Hari ini saudara, ketika engkau merasakan di dalam rumah, engkau tidak mendapatkan perlakuan yang baik dalam berkomunikasi, di dalam disiplin, di dalam segala hal, saudara, biarlah gereja Tuhan dapat menerapkan pelayanan yang betul-betul mewujudkan kasih Bapa. Firman Tuhan mengingatkan kita pada pagi hari ini. Di dalam Mazmur 103 ayat yang ke-13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Saudara, biarlah pelayanan hati Bapa ada di tengah-tengah jemaat Tuhan. Engkau memiliki jemaat 10, 20, 100, 1000, 2000, 3000. Jangan sampai gereja tidak merasakan jamahan Tuhan seorang demi seorang. Sebab kasih Bapa melayani jiwa secara pribadi. Khotbah melayani jiwa secara kumulatif, ya, secara korporat. Tetapi pelayanan komunitas melayani jiwa head to head, seorang demi seorang. Jangan abaikan seorang pun di dalam pelayanan komunitas.
Pastikan ketika engkau ada di komunitas, engkau melayani pribadi, lepas pribadi. Dan munculkan itu pelayanan hati Bapa. Pelayanan yang komunikatif, pelayanan yang mendisiplin tapi penuh dengan kasih, dan pelayanan yang menghadirkan pengampunan kepada setiap jiwa-jiwa yang ada. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Bapa di mana? Yang tidak akan memeluk anaknya yang udah berkata, "Papa, I'm sorry." Anak yang hilang adalah simbol gereja Tuhan yang selalu berdosa dan meninggalkan Tuhan. Tapi posisi kita akan segera dipulihkan otoritasnya kalau kita peluk Bapa dan berkata, "I'm sorry God, saya tahu saya salah." Tuhan tidak pernah menetapkan syarat untuk anaknya, kecuali tanggalkan segala selubung dan belenggu yang begitu membatasi engkau untuk datang kepada Tuhan. Hari ini Tuhan mau mengatakan kepadamu saudara, aku sayang dengan engkau nak, hanya saja kembalilah pulang. Maka engkau akan dipulihkan dan otoritas dalam hidupmu akan dikembalikan. Kita yang buruk, kita yang mungkin sudah makan makanan babi seperti dengan anak yang bungsu itu karena sudah dijual semua hartanya. Tapi kalau kita kembali, Tuhan menawarkan kasih-Nya yang kekal. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kekal, Raja damai, Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami terima pelayanan kasih Bapa. Pelayanan yang memulihkan setiap hubungan yang rusak, komunikatif, dan mengasihi kami satu dengan yang lain. Bapa terima kasih Tuhan. Ajar kami menghitung hari-hari kami, agar kami beroleh hati yang bijaksana. Kami terima kasih Bapa. Kami terima kesabaran Bapa. Kami terima visi-visi Bapa. Supaya kami berlaku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau yang berperilaku Tuhan, menerapkan kekudusan bagi setiap orang yang mau berbalik dari jalan-jalan yang salah. Hari ini Tuhan, kami angkat tangan. Kami anak yang hilang, yang mau kembali pulang untuk menerima otoritas dan pemulihan dari Tuhan. Bapa, kami percaya ketika kami berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka Engkau akan mendengar dari surga dan memulihkan keadaan kami. Dalam nama Yesus kami yang dipulihkan, kami yang berbalik, lebih lagi dipulihkan, percaya katakan, haleluya. Amin. Shalom saudara yang diberkati, selamat beraktivitas, and God bless you. Tuhan memberkati. Shalom, selamat pagi.